Shalom saudara, kembali bersama saya Yonatan, dan kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dan kita akan merenungkannya bersama-sama. Saya akan memimpin saudara dengan doa lebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih kami sebentar mau membaca kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya. Kami butuh pengurapan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan juga urapi setiap anak-Mu yang mendengarkan, sehingga firman-Mu ini mengubahkan kehidupan kami, membuat kami mengerti rencana-Mu, membuat kami mengerti kebenaran firman-Mu, dan itu menjadi panduan dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Yesus saja kami ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Saudara, mari kita sama-sama buka Kejadian 13. Saya akan bacakan buat kita semua. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan yang lain, dari tanah Negeb sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu, terjadilah perkelahian antara gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan di antara gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Ayat 10, lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Saudara, sampai di sini, sebelum kita lanjutkan, saya mau katakan begini. Saudara tahu Abram dipanggil Tuhan untuk keluar dari negerinya, untuk menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Yang dipanggil Abram. Tapi karena kemurahan hati Abram, dia juga mengajak Lot keponakannya, saudara. Dan di tengah perjalanan, sepanjang perjalanan mereka, Tuhan memberkati Abram, termasuk juga Lot, sehingga harta mereka semakin banyak, ternak mereka juga semakin banyak. Dan seperti yang kita baca tadi kan, tempat mereka tinggal tidak cukup untuk ternak mereka bersama. Terlalu penuh, terlalu banyak, sehingga kadang-kadang gembalanya sering rebut-rebutan air, rebut-rebutan padang rumput, saudara, sehingga gembala berkelahi sesama gembala, gembalanya Abram dan gembalanya Lot. Kemudian Abram ini begitu luar biasa, dia memang punya hati seorang bapak. Walaupun dia yang mendapatkan panggilan dari Allah, tapi dia tidak bilang sama Lot begini, "Lot, kamu mesti pergi dari saya. Kamu mesti tinggalkan tempat ini, karena ini tempat yang Allah janjikan buat saya." Oh, enggak, dia tidak lakukan seperti itu. Tapi dia panggil Lot dengan bijaksana, dia katakan begini, "Tempat ini terlalu penuh buat kita berdua. Kita mesti memisahkan diri. Kamu boleh pilih mana yang kamu akan tuju. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri." Saudara bayangkan, harusnya Lot sebagai keponakan dia akan berkata begini, "Jangan om aja duluan yang pilih om. Satu itu. Kedua, om yang dapat janji Allah om yang pilih duluan." Tapi tidak terjadi seperti itu, saudara. Lot memilih duluan, dan dia melihat mana yang terbaik menurut dia. Dia lihat saat itu bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Kemudian Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, dan dia berangkat, saudara. Bayangkan, Abram yang dapat janji Allah, Abram yang
sebenarnya punya kuasa penuh. Kemudian Abram yang lebih tua dari Lot, dia seorang paman Lot, harusnya dia yang punya hak untuk memilih lebih dulu. Tapi dia tidak lakukan itu. Dan Lot memilih yang terbaik menurut dia. Saudara, sering kali dalam kehidupan kita juga ngalami seperti itu kan. Kita dapat rancangan, kita dapat rencana, kemudian kita sudah secara garis keturunan kita mungkin lebih berhak, secara jenjang karir kita mungkin lebih berhak, secara pengalaman mungkin kita lebih berhak untuk mendapat yang terbaik, untuk mendapatkan karir yang lebih baik, untuk mendapatkan bagian yang lebih baik. Tapi dalam kenyataannya ternyata ada orang lain yang dapatkan itu. Dan kemudian bagian kita sepertinya cuma sisa-sisa. Pekerjaan yang kita dapat sepertinya sisa-sisa saja. Order yang kita dapat mungkin sepertinya yang sisa-sisa saja. Yang baik-baik sudah diambil orang lain. Saudara, hari ini kita belajar dari Abram. Abram tidak pusing dengan yang terbaik diambil sama Lot. Abram tidak khawatir bahwa sepertinya yang terbaik diambil sama Lot dan dia cuma terima yang sisa-sisa. Abram tidak khawatirkan itu. Karena Abram tahu dia yang mendapatkan janji dari Allah. Kita lanjut bacakan. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Ayat 14, saudara perhatikan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Saudara, perhatikan, waktu Abram dapat janji dari Tuhan, walaupun sepertinya bagian yang terbaik lepas dari dia, bagian yang terbaik diambil orang lain, tapi perhatikan, janji itu iya dan amin. Allah berkata kepada Abram, pandang ke timur dan barat, utara dan selatan, semuanya akan kuberikan kepadamu. Hari ini, saya tidak tahu apa yang kau alami. Mungkin orderanmu hilang. Mungkin bisnismu ada yang hilang karena diambil orang lain yang menurut kita dia tidak berhak. Harusnya kita yang berhak. Atau mungkin kau kehilangan kesempatan, kau kehilangan warisanmu mungkin, kau kehilangan hakmu mungkin. Tapi hari ini kita belajar dari Abram. Tuhan menjanjikan masa depan penuh harapan buat engkau. Rancangan-rancangan penuh damai sejahtera buat kita semua. Karena itu, walaupun sepertinya bagian yang terbaik diambil orang lain, jangan marah, jangan kecewa. Tetap mengucap syukur. Tetap mengucap syukur. Jalani terus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan hidupmu, dan percayalah, janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupanmu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, sekali lagi terima kasih. Kami sudah belajar tentang Abram yang begitu luar biasa. Tetap pegang janji Allah. Walaupun bagian yang terbaik sepertinya seolah-olah diambil sama Lot, tapi dia tidak khawatir dengan itu. Dia tetap percaya sama Tuhan. Dan Tuhan menepati janji dengan luar biasa kepada Abram. Kami mau belajar Tuhan terus untuk tetap pegang janji Tuhan, untuk hanya percaya kepada janji Allah saja. Walaupun mungkin ada banyak hal-hal yang terlewatkan sepertinya, tapi kami percaya janji Tuhan iya dan amin dalam kehidupan kami. Berkati setiap yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini,
biar kami terus boleh berjalan dalam kebenaran firman-Mu saja. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara.